الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, para asatidz, para ibu, para bapak, para tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid Al-Mutmainnah yang berbahagia beserta staf pengurusannya, ibu-ibu yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberi oleh Allah SWT kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan yang teragung, itu dengan kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah SWT orang yang terpilih. Nyatanya kita semua pada saat ini kita telah melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ini adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah SWT. Mari kita niatkan kita untuk mencari ridho Allah dan untuk menghilangkan kebodohan, itu dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dipermudah untuk masuk surga-Nya Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kami akan bahas kitab yang kecil, yang ringkas, namanya kitab Mosfuriyah. Ini adalah referensi atau andalan bagi santri pondok pesantren, ya. Kitabnya kecil, ya, akan tetapi hikmahnya luar biasa. Berisi ada 40 hadis lebih, ya. Seperti Arba'an Nawawiyah itu juga 40 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa bi ulumihi fit darain amin. Allahumma sabbit janani wa adil haqqa ala lisani wa aftah alayya al-futur al-arifin. Dalam hal ini kami akan membahas hadis yang kedua. Kalau hadis yang pertama adalah tentang anjuran mengasihi sesama makhluknya Allah SWT. Nah, hadis yang kedua al-hadits tsani, yaitu membicarakan tentang supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits tsani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud itu adalah seorang yang sangat dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu punya kekurangan, dia itu agak pincang kakinya sebelah. Nah, akan tetapi dia itu sangat pemberani. Dia itu sangat bagus bacaan Al-Qur'annya, maka dijadikan oleh para sahabat untuk rujukan dari para sahabat Rasulullah SAW untuk sebagai rujukan.
Dia juga adalah merupakan khatim Rasulullah, yang ketika Rasulullah itu mau wudu, dialah yang menyediakan air wudunya. Yang ketika Rasulullah mau naik onta, dialah orang yang supaya onta itu duduk, ya, sehingga Rasulullah bisa naik ke punggung onta tersebut. Intinya sahabat Ibnu Mas'ud adalah asisten atau pembantu Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Rasulullah. Maka tak heran dia itu sebagai perawi hadis, ya, termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud karena sangat dekatnya, dia mendengar ucapan Rasulullah. Bagaimana sabda Rasulullah? Al-fajiru ar-raji rahmatullahi aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil muqtid. Jadi al-fajiru, orang yang lacut, orang yang senang melaksanakan dosa, orang berdosa yang mengharapkan rahmat Allah, ya, ar-raji artinya mengharap. Yang mengharapkan rahmat Allah, yang tetap mengharapkan rahmat Allah, itu aqrabu. Aqrabu itu adalah isim tafdil, ya, lebih dekat. Lebih dekat kemana? Ilallahi, lebih dekat ke Allah daripada minal 'abidil muqnit, dari hamba atau orang yang ahli ibadah yang memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang pendosa, ya, ketika dia berbuat dosa, itu sesungguhnya orang yang melaksanakan maksiat atau kejahatan itu ada menyesal, sehingga dia minta maaf pada Allah, istighfar pada Allah, astagfirullah. Ya. Pasti kalau orang yang berbuat dosa, ya, kita semua nantinya akan timbul penyesalan. Ya. Itu artinya bahwa orang yang berbuat dosa itu masih mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih baik daripada hamba atau ahli ibadah, ya, daripada abid atau orang ahli ibadah yang memutus rahmat Allah. Contoh, nah, kita sebagai pendosa misalnya ada zina, ada merampok, ada membunuh. Nah, kemudian kita sebagai orang yang alim atau ahli ibadah, dia memvonis, kamu pasti masuk neraka, kamu tidak bakal akan dimaafkan oleh Allah SWT, ya, kamu pasti masuk neraka. Ini adalah memutus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yazdahidu fil ibadah wa yashaddidu ala nafsihi wa yaqnatun nasa mir rahmatillahi ta'ala thumma mata. Nah, dihabarkan, ya, dari sahabat Zaid bin Aslam, ya, Zaid bin Aslam juga dari Umar bin Khattab, bahwa ada seorang laki-laki pada zaman dahulu, bukan zaman ini, tapi zaman dahulu, iku ya jaga itu fil ibadah, jadi sangat bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Kalau model sekarang, ya, kalau sudah azan, ya, dia paling dulu datang ke masjid, kemudian dia mengambil shaf paling depan. Juga ketika puasa, ya, dia rajin sekali puasa Senin Kamis, ya, ahli zikir, ya, ahli sedekah, jadi bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Kemudian wa yushaddidu ala nafsihi, dia itu sangat bersungguh-sungguh kepada dirinya, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa yaqnutun nasa mir rahmatillah,
Akan tetapi orang tersebut ya memutus rahmat Allah, memutus orang lain ya, memutus kepada orang lain ya dengan rahmat Allah ya. Kemudian setelah itu summa mata, kemudian ahli ibadah itu orang yang tadi sangat rajin ibadahnya ya, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, itu meninggal dunia. Kemudian faqala, yaitu setelah meninggal dunia, dia itu di hadapan Allah SWT ya, faqala ya Rabbi mali indak, sesuatu apakah sekarang yang Engkau berikan kepadaku. Nah, dia nagih karena dia merasa sudah bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, rajin ibadah, rajin puasa, rajin zikir, rajin semua ya. Dia merasa sudah banyak ibadahnya, kemudian dia menagih kepada Allah, ya Rabb mali indak, sesuatu apakah yang sekarang akan berikan kepada saya. Kemudian Allah berkata, faqala annar. Nah, tentunya sebagai kita, misalnya kita sudah merasa bersungguh-sungguh dalam ibadah, ya kan, bersedekah, sholatnya juga rajin, paling pertama. Nah, terus kemudian keputusan Allah itu menyatakan bahwa engkau di neraka, apa yang terjadi? Pastinya kita akan merasa kecewa, ya kan? Terkejut dengan keputusan Allah. Terus kemudian kemudian dia itu berkata, qala ya Rabbi fa aina ibadi wa siddiqati. Wahai Allah, kenapa saya itu masuk neraka? Padahal saya itu sangat rajin. Di mana ibadahku? Di mana kesungguh-sungguhanku selama ini? Engkau tidak menganggap saya ini. Mana ibadahku? Kemudian Allah berkata, innaka kunta taqnutun nasa mir rahmati. Benar, kamu itu ahli ibadah. Dulu kamu waktu di dunia itu ahli ibadah. Akan tetapi dulu kamu itu pernah atau sering mematahkan orang yang mau ibadah, ya, alias memutuskan rahmat Allah, ya, memutus mereka dari rahmat aku. Nah, inilah yang membuat kamu itu masuk neraka, karena kegeleturan kamu itu memvonis, kamu itu senantiasa menggombosi orang yang mau ibadah. Wah, apa sodako, ya, sodako, anakmu itu masih perlu duit, buat apa? Percuma. Buat apa kamu sholat pun kamu gak kaya-kaya, ya kan? Sholat pun kamu belum tentu masuk surga. Nah, gitu. Menggombosi, jadi menggombosi kepada orang lain yang mau ibadah. Ini sama dengan memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Ya, mudah-mudahan di sini itu semua orang-orang yang ikhlas dan semangat dalam ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu fa'ana aqnatuka al-yawm, karena dulu kamu itu sering memutuskan rahmat Allah, ya, memutuskan orang lain mau ibadah dariku, ya. Sekarang pada hari ini saya juga memutuskan rahmatku untukmu. Nah, sekarang rahmatku itu terputus dari engkau, gantian, ya. Nah, sehubungan ini ada juga riwayat yang lain. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan lam ya'mal khairan qattun illa tauhid. Jadi ada seorang laki-laki, ya, yang beramal cuman yang tidak beramal, ya,
ada seorang laki-laki yang tidak beramal kecuali membaca la ilaha illallah. Jadi dari semenjak kecilnya sampai dewasa, dia itu tidak pernah melaksanakan kebaikan, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya, tidak pernah bersedekah, pokoknya kejahatan dulu, ya, kejahatan dari kecil sampai dewasa sampai mati, ya. Kecuali membaca kalimat la ilaha illallah, ya, kecuali membaca kalimat la ilaha illallah. Itu pun satu kali dalam hidup, ya, mungkin ketika nikah, ya. Ketika nikah kan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dia pun kalau misalnya nikah, ya, nikah itu biasanya gugup, ya, grogi. Dia bacanya bukan asyhadu alla ilaha illallah, tapi asyhadu alla ya, asyhadu alla ayat Allah, asyhadu alla ayat Allah. Itu bacanya gitu. Pas ngadu ayat tapi kalah gitu. Saking groginya kayak gitu. Jadi dari kecil hingga mati dia itu tidak pernah melaksanakan kebaikan kecuali membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian falamma hadarahul maut, ya, tatkala sampai maut menjemput, kemudian qala li ahlihi, dia itu berwasiat kepada keluarganya, ya. Biasa kalau orang mau mati, kalau dia sempat, ya dia wasiat kepada ahlinya, ya, keluarganya. Ini saya titip anak saya, ya, saya punya hutang ini, ya. Ini untung bagi orang yang istilahnya sempat berwasiat kepada keluarganya, kepada istrinya, ya, masih untung, ya. Qala li ahlihi idza ana mutu fa ahraquni binnar. Wahai istriku, kalau saya nanti mati, nah wasiatnya gini, kalau saya nanti mati, bakarlah saya dengan api. Nah, bakarlah saya dengan api. Fa ahraquni binnar hatta tadwani Ramadan, sehingga saya itu jadi abu. Nah, padahal dia itu bukan termasuk orang yang meluk agama yang adatnya dibakar seperti agama Hindu, bukan. Tetap dia agama tauhid. Kalau dulu kan belum ada agama Islam, adanya itu agama tauhid. Ya, pada zaman Nabi Musa itu ya agama tauhid. Ya, hakikatnya agama Islam, tapi belum lahir, ya, istilahnya. Kalau saya mati, maka bakarlah saya sampai saya itu jadi abu. Itu wasiatnya. Tsumma dzaruni fil bahri. Kemudian setelah saya jadi abu, kemudian taburkanlah di lautan. Nanti abu saya setelah itu taburkan di segara, di lautan, ya. Fi yaumirihin, dan milih pada hari-hari, pada mangsa yang banyak angin, sehingga abu saya itu bisa bertebaran kemana-mana, kata orang tadi yang berwasiat kepada keluarganya, kepada istrinya. Nah, kalau saya mati, nanti tolong saya bakar, sehingga saya itu jadi abu. Nah, setelah jadi abu, ya, tapi pilih nanti menyebarkannya, menaburkan apinya itu pada zaman atau waktu yang banyak angin itu. Kemudian dilaksanakan, ya. Kemudian fa'alu fa idza huwa fi qabdillah. Nah, setelah itu dia, singkat cerita, dia meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Kemudian fa'alu, keluarganya itu melaksanakan atau mengerjakan apa yang telah menjadi wasiat orang tersebut, ya. Faidah huwa fi qadrillah. Nah, setelah di hadapan Allah, biasa, ya, baik istilahnya
mati itu dalam keadaan jasad utuh maupun dibakar maupun terbakar, itu kalau sudah di hadapan Allah ya sama, ya kan? Ya sama. Kalau Allah itu ya mudah saja, baik kuburan di sini atau di sana, dia sama saja. Di hadapan Allah ya sama, ya. Di hadapan Allah ya sama. Jadi kuburannya ya satu ya. Kemudian setelah di hadapan Allah, qala Allah Ta'ala, ma hamalaka ala ma fa'alta. Cum, kata Allah, kenapa kamu itu mengerjakan seperti ini? Kamu minta dibakar jasad kamu, ya kan? Kemudian kamu minta terus menjadi abu, terus abunya ditebarkan di lautan. Kenapa? Kenapa kamu kerjakan? Ya. Terus orang tersebut menjawabnya, qala ma khafatuka, karena saya itu takut kepada engkau. Takut kepada engkau. Saya itu takut siksa engkau. Sehingga saya berwasiat kepada keluarga istri saya untuk membakar jasadku sehingga menjadi abu. Saya karena takut kepada engkau. Nah, setelah itu Allah faghfaralah, cuman gara-gara takutnya siksa Allah mengampuni kepada dia. Jadi orang tersebut ya, orang yang lacut, yang fajir itu cuma gara-gara takut kepada Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian wa huwa lam ya'mal khairan qattun illa tahu, padahal orang tersebut itu tidak pernah melaksanakan kebaikan. Ya. Tidak pernah melaksanakan kebaikan satupun. Nah, kecuali membaca kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wa ala hadza hikayah. Nah, ada riwayat yang lain ya, berhubungan dengan ini ya, ada riwayat ya. Wa ala hadza hikayah anna rajulan mata ala ahdi Musa. Ya. Ada seorang laki-laki itu mati pada zaman Nabi Musa. Ya, mati pada zaman Nabi Musa. Kemudian faqarihan nas khoslahu wa taftu. Akan tetapi semua manusia itu tidak senang pada dia. Ya, untuk memendamnya, untuk mensucikannya, dia enggak mau. Kenapa? Lifiksi, karena saking fasiknya orang tersebut. Sehingga orang-orang itu enggak pada mau untuk mensolatkan, ya, memendamkan ataupun untuk memandikan, enggak mau dia. Karena saking jahatnya, sehingga orang-orang semua itu pada jengkel kepada dia. Ya, biarin mati, nggak usah dipendam ya, nggak usah disolatin, biar saja. Nah, karena saking marahnya kepada dia, ya kan? Karena sudah nggak suka, sehingga orang-orang nggak pada suka. Karena apa? Karena fasiknya. Kemudian fa'ahu birijlihi. Nah, setelah mati di jalan dibiarkan saja, nggak ada yang mendem, nggak ada yang kafani, nggak ada yang menyolati, ya kan? Kemudian fa'ahu, orang-orang itu pada mengambil, maksudnya pada menendang birijlihi dengan kaki orang tersebut. Karena saking marahnya kepada dia, mayatnya itu ditendang-tendang, ya, ditendang-tendang, watarahu fil masbalah, kemudian dilemparkan mayatnya tersebut ke dalam sampah, tempat sampah. Berarti begitu nistanya orang tersebut. Nah, setelah tidak ada yang mau mensolati, tidak ada orang yang mau mengkafani, tidak ada orang yang mau memandikan, kemudian ditendang-tendang mayatnya sampai
kemudian dilemparkan di tempat sampah. Kayaknya hina sekali. Ya. Kayaknya di sini belum ada. Ini terjadi pada zaman Nabi Musa. Terjadi pada zaman itu. Kemudian setelah itu gimana? Fa'allahu ta'ala ila Musa wa qala ya Musa, ya Musa, ma tarajulun fi mahallati fulan fil masbalah. Musa, ada seorang laki-laki yang mayatnya itu dilemparkan di tempat sampah. Di tempat sampah, ya. Berarti fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Fa huwa waliyyun min awliya'i. Musa, ada mayat laki-laki yang dibuang orang di tempat sampah. Hati-hati Musa, itu adalah wali-waliku. Kata Allah, ini adalah waliku. Jangan sembarangan, ini waliku. Wa huwa min awliya'i, ya. Wa huwa wali min awliya'i. Dia adalah wali dari wali-waliku. Walam yaghsiluhu walam yukaffinuhu. Dia itu belum dimandikan Musa. Dia belum dipendem, ya. Belum dikafani, belum. Kemudian fadhahaba anta, maka cari Musa. Musa, cari. Kemudian faghsalahu wa kafanahu wa sholat. Kemudian kamu sholatkan, kamu mandikan, kamu kafani dan sholatkan. Kemudian setelah itu wa kafanahu faja'a Musa ila tilkal mahalah. Kemudian setelah ada perintah dari Allah SWT, ya, Nabi Musa itu datang ke tempat tersebut, ya, ke tempat orang yang mati tersebut, di tempat sampah tersebut. Kemudian wasa'ala an mayit. Kemudian Musa itu menanyakan perihal mayit tersebut kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat setempat. Musa, kisah ini ya, kata Nabi Musa, kisah ini kata aku diutus oleh Allah, ada seorang yang mati di tempat ini. Apa yang benar? Iya, ada benar. Tapi orang tersebut ini dia orang jahat, tidak pernah melaksanakan kebaikan, tidak pernah. Nah, kalau dia berarti itu ya rata-rata orang pasti senang. Berarti sifatnya seperti ini, kadza wa kadza, kata orang tersebut. Kadza wa kadza, dia itu jahat, ya. Innahu kana fasikon mu'linan. Dia itu fasik yang nyata, benar-benar jahat. Terus kemudian gimana? Kemudian Nabi Musa itu faqala aina makanahu? Di mana tempatnya? Coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Fa inna Allah Ta'ala awwa ilal ajli. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan saya itu mencari dia. Saya datang ke sini karena perintah Allah, kata Musa. Qala kemudian fa'lamuni makanahu, beritahukan tempatnya. Fadhabu falamma ra'a Musa. Kemudian setelah itu orang-orang menunjukkan dan pergi menunjukkan tempatnya kepada Musa. Nah, setelah Musa melihat jasad tersebut yang masih dalam pembuangan di tempat sampah, ya kan? Di tempat sampah. Terus orang tersebut menyaksikan, ya, bahwa orang tersebut adalah orang jahat. Maka kemudian Musa Musa Rabbahu. Kemudian Musa itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Musa berkata, faqala ilahi amartani, wahai Allah, engkau telah memerintahkan kepadaku untuk memendam, ya, atau mengkubur mayit ini, dan engkau telah memerintahkan untuk menyolati ke mayat ini, ya. Akan tetapi kaum tersebut menyaksikan, ya,
bahwa mayat tersebut adalah orang jahat, ya. Wa yashhaduna alaihi sirran wa yashhaduna alaihi syarran, bahwa orang tersebut adalah orang jahat. Akan tetapi fa anta a'lamu minhum, akan tetapi engkau Allah Maha mengetahui dari mereka dengan kebaikan maupun kekurangan orang tersebut. Kemudian setelah itu fa'Allah ta'ala ilaihi ya Musa sadaqa qaumuhu fi ma haqqo, benar wahai Musa, apa yang diceritakan oleh umat kamu itu benar. Orang itu memang orang jahat, bahkan tidak pernah melaksanakan kebaikan satu pun, tidak pernah, kata Allah. Akan tetapi annahu tashfa'u ila inda wafatihi bi thalathati asya', akan tetapi ketika dia mau meninggal dunia, dia itu meminta pertolongan kepadaku dengan 3 perkataan dia kepadaku, dengan 3 permintaan kepadaku. Nah, seandainya orang-orang yang berdosa itu menggunakan kata-kata tersebut, maka akan saya maafkan dosa-dosanya semua. Kemudian apa 3 tersebut? Wa masalatan qala ta'ala lamma tanazafatuhu qala ya Rabb anta ta'lamu minni anni kunta aratakabul ma'asi wa kunta aqrahul ma'siyah fi qalbi. Wahai Allah, ya Rabb, engkau itu lebih tahu daripada saya. Sungguh saya itu melaksanakan maksiat, ya. Sungguhnya dalam hati saya itu tidak senang, kata orang tersebut. Saya itu melaksanakan kejahatan, tapi sesungguhnya hati saya itu menolak. Saya mencuri ya karena tadi ini terpengaruh oleh teman saya, terpengaruh oleh hawa nafsu, ya, terpengaruh oleh ajakan setan. Akan tetapi saya percaya bahwa engkau adalah Arhamur Rahimin. Nah, engkau adalah Maha Rahman dan Rahim. Kemudian qala Musa ya Rabb wa ma salata. Kemudian bisa kenapa saya itu melaksanakan maksiat? Itu ada 3 hal yang bikin saya melaksanakan kejahatan. Ya, apa itu? Awwaluha huwa an-nafsu wa rafiqusu wa iblis. Saya melaksanakan kemaksiatan itu karena 3 hal. Pertama adalah saya itu tergoda hawa nafsu, karena innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, sungguhnya nafsu itu ya cenderung kepada kejahatan. Jadi itu saya nggak kuat karena hawa nafsu. Nah, kemudian yang kedua warrafiqusu, karena saya itu ya lingkungannya di tempat orang-orang jahat, ya. Nah, coba kita kalau misalnya berteman dengan orang baik, ya kan, ataupun kita berteman kepada orang jahat, pasti kita akan terpengaruh. Kita itu akan terkena imbasnya, ya kan? Terkena imbasnya. Kita berteman kepada orang yang misalnya penjual minyak wangi, nah kita kan ikut harum, ya kan? Demikian pula kita. Berarti kita itu kalau bergaul pada orang jahat, setidaknya kita itu ya terkena imbasnya, terkena efeknya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa saya itu melaksanakan kejahatan adalah karena godaan iblis, ya. Laknatullah, karena iblis itu sudah berkata, ya, iblis itu sudah berkata, ahlaqtun nasa bidzunub, ya, saya itu merusak manusia, ya, saya itu menghancurkan manusia itu dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar.
istighfar. Akan tapi ya, manusia itu merusak saya ya, dengan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah cukup siang. Bila mana dalam penyampaian saya itu kurang berkenan ataupun banyak yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an sayyidatina wa ashabi rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina nabiyyin jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairil hayat wa ba'dal mamat. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.